Ban ini adalah velg ukuran ring 20 inci. Halo, welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya nama channel YouTube gue itu adalah Alexi Motovlog. Tapi di tahun 2020 ini gue akan ngerubah nama Alexi Motovlog itu jadi Alexi Cio. Kenapa gue yang terusin kata-kata motovlog itu? Karena kedepannya channel gue itu akan berisi tentang gak sekedar motor doang. Nah, apa aja yang bakal di channel gue? Kedepannya gue akan isi tentang mobil juga, terus in-depth review banyak hal, terus soal kuliner mungkin, terus soal konser dan lain-lain lah. Intinya seputar kehidupan harian gue aja. Nah, oke, jadi di 2020 ini gue akan ngebahas pertama yaitu mobil yang cukup diidamkan lah ya sama anak-anak muda termasuk gue. Tapi jujur gue belum sanggup untuk belinya, mungkin someday kali. Nah, di belakang gue ini gue ada Nissan GT-R R35. Apa yang asik dari mobil ini? Yuk, ntar kita saksiin. Salah satu hal yang bikin gue takjub sama Nissan GT-R R35 ini, biarpun mobil ini berkapasitas mesin 3800 cc dan kelihatannya sport banget dari luar, tapi lo nggak usah ragu untuk ngajak mobil ini untuk harian. Karena ketika gue cobain di daerah Kalimalang yang kondisinya lumayan padat, mobil ini temperatur tetap nggak naik loh. Dan ketika ada orang rese yang ingin nyoba-nyoba untuk ngegas bareng sama lo nggak usah takut untuk ngegas pol mobil ini. Karena gue jamin, lo akan bahagia dan seneng kayak pertama kali ketemu cinta pada pandangan pertama. Oke, jadi Nissan GT-R R35 ini sebelumnya ada 4 generasi sebelumnya. Nah, lo bisa lihat nih, ntar ada di sini sama di sini. Nah, ini ada R31, R32, R33 sama R34 nih. Nah, setelah 4 generasi tersebut, ini adalah di belakang gua ada Nissan GT-R yang versi R35. Ini adalah versi terakhir dari GT-R series. Nah, GT-R sendiri diproduksi sebelumnya dengan nama Skyline. Dia diproduksi dari tahun 1969 sampai 1974. Sempat berhenti produksi dan akhirnya kembali lagi diproduksi dari tahun 1989 sampai sekarang. Nah, gue juga nggak tahu kenapa persis Nissan ngilangin kata-kata Skyline di seri GT-R R35 ini. Oke, kita akan bahas langsung dari eksteriornya terlebih dahulu. Oke, gue akan bahas dulu ya ini dari segi eksteriornya. Secara overall menyeluruh, balutan mobil ini warna putih dengan sedikit-sedikit aksen sentuhan warna hitam. Lo bisa lihat ini ada di grill depannya mainan aksen warna hitam dengan ada tulisan GT-R di sini. Terus di bagian bawah bumper bawahnya ini juga bagian warna hitam. Terus lampu desain ini nih udah ada dari tahun 2007. Jadi dari tahun 2007 model seperti ini udah keluar ya bro. Nah terus ini udah full LED dari tahun 2007. Nah ini udah full LED, terus ini juga udah LED. Potongan-potongan bodinya menggambarkan mobil khas Jepang banget ya. Soalnya kalau lo banding-bandingin sama mobil-mobil sport lain dari pabrikan lain yang dari Italia atau dari mana-mana, mobil ini menurut gue desainnya agak sedikit ikonik lah untuk suksesor nih seperti Nissan. Nah, terus apalagi yang kita akan bahas? Velg. Oke, selanjutnya di sektor depan dari mobil ini gue akan bahas tentang velgnya. Ini velg ukuran 20 inci dengan diameter ban 285 kode Y, Michelin Super Sport. Nah, si ban kode Y ini dia bisa maksimal top speed 300 km per jam. Kalau lo mau lebih dari 300 ya silakan lo upgrade lah bannya. Ya lo tahu diri aja berarti. Ini maksimal cuma sampai 300. Kalau lebih dari itu ya udahlah. Lo tau lah lo harus ngapain. Selanjutnya di dalam velg ini lo bisa lihat nih disc brake-nya gede banget ya. Terus ada kaliper tulisannya Nissan, tapi ini made by Brembo. Ini pasti Nissan udah sangat mikirin sih kenapa punya disc brake segede gini dan kaliper segede gini. Ini udah pasti buat ngenahan si power GT-R yang pasti super gede banget bro. Oke. Nah ini sekarang gue akan bahas dari sisi samping dari Nissan GT-R R35 ini. Nah sisi sampingnya lo bisa lihat ya secara menyeluruh nih di belakang gue. Desainnya sih asik banget nih yang tadi gue bilang. Ini bisa buat keluar airflow dari sini, dia bisa langsung ngarahin angin ke arah spoiler belakang. Nah
Ini nih desainnya apa ya? Gue sih suka banget. Kenapa gue suka banget? Karena ini desainnya sangat mirip sama pesawat jet kalau menurut gue. Ini juga jet tapi ini jet darat bedanya. Nah, terus apalagi nih ya? Oh iya, gue lupa. Ini pintunya nih, dia sih kalau menurut gue kurang asik nih kalau buat gue. Kenapa kurang asik? Ketika kalau lagi buru-buru, lagi pengen cepet-cepet, ini nggak bisa langsung gue buka pintunya. Kenapa? Karena kacanya frameless. Nah, lama nih dia. Kalau gue pencet ini, ketika gue mau buka pintunya, kacanya turun, baru lama. Tapi, it's okay. Kalau gue mau ngejar yang lain, gue tinggal ngebut pakai ini. Wah, lewat. Oke, di sektor belakang mobil ini lampunya nyambung ya. Ini sen di sebelah sini bisa lihat, sini juga bisa lihat, dan ini lampu mundirnya lo bisa lihat di sini bentuknya bulat-bulat gitu kayak dorayaki ya. Ini emang Jepang banget lah nih mobil. Pokoknya udah kayak dorayaki gitu. Nah, terus yang kerennya apa? Ini lampu belakangnya aja pakai Proji. Gila lu, Proji. Tapi emang wajar sih ya kalau ngelihat harga mobil yang fantastis ya. Nah, ini ada spoiler belakangnya, asik lah desainnya, bisa buat airflow di sini, terus ada stop lamp juga di sini. Logo Nissan di sini, logo GTR lagi di sini. Terus diffuser di bagian bawah sini, ini ada bolong-bolong, bisa lihat di sini. Terus ini bahannya karbon nih. Nah, ini aksen warna dari hitam agak grey-grey gitu lah ya. Tadi yang kita udah gue bahas di awal. Knalpotnya ada 4, 1, 2, 3, 4 buat muffler keluarnya. Dan dia tenaganya tuh ya, wah, gue dengar suaranya sih merdu sih. Ini knalpot standar loh. Nah, terus bagasi. Nah, mobil sport harus tetap punya bagasi loh. Jangan lo remehkan. Coba nih kita lihat ya. Angkatnya berat. Wih, bagasinya gede loh. Ini kalau buat sekedar pergi-pergi sih, ya ke puncak-puncak mah oke lah pakai mobil inilah. Ngebut-ngebut dikit lah, tes-tes. Dimensi bagasinya gede sih. Terus ada payung juga lah. Ya lain-lain lah, perabotan-perabotan mobil bisa taruh sini. Ini gede, bisa buat dua koper ukuran gede lah. Gue tutup dulu ya. Oke, lo pasti penasaran dong dengar suara si mesin mobil gila ini. Oke, langsung kita dengerin aja ya. Udah nggak sabar deh. Ya udah, ntar kita sekalian bahas nih ya. Habis ini kita bahas interior sama mesin dari si Nissan GT-R R35 ini. Oke, kita bakal buka kap mesinnya nih bro ya. Aduh, masih manual nih, gimana mobil mahal, kurang oke. Tapi ya udahlah ya, kebayar sama desainnya dia yang keren. Oke, nih interior mesinnya lu bisa lihat ini permainan dari warna silver dan merah gitu ya, merah-merah kemarun-marunan gitu. Oh iya, gue lupa ngasih tahu kode mesinnya itu VR38 DETT 3800 cc twin turbo. Terus dia transmisinya dual clutch, all wheel drive. Nah, all wheel drive tuh nggak semua mobil sport loh, dia bisa dapat all wheel drive. Tapi si Nissan GT-R ini dia dapat all wheel drive. Terus dia udah ada 6 speed. Mobilnya udah 6 speed. Jadi ya buat jemput-jemput adik-adik sama buat main-main ke Indomaret oke lah gitu. Ya oke. Terus selanjutnya gue akan bahas ini tentang interior dari mobil ini. Terus kita akan coba nanti speednya juga kayak gimana dari dalam rasanya. Oke. Gue sekarang udah ada di dalam interiornya Nissan GT-R R35. Nah, lo bisa lihat ini ada logo Nissan GT-R di sini. Nih di sini melingkar gitu. Terus ini ada fungsi-fungsi dari radio pada umumnya ya. Ini ada source, terus ada buat naik volume, terus buat ganti-ganti channel. Terus ini buat ngangkat telepon, ini buat loudspeaker. Terus kalau yang kanan ini gue jujur belum tahu nih fungsinya buat apa. Gue belum pelajarin. Terus ini kita ke speedometer. Biasa di sini ada buat speednya, yang indikator analognya. Terus ada indikator speed digitalnya di situ. Ada trip meter. Terus ada RPM meter. Ada indikator bensin, indikator suhu. Terus ada indikator transmisi. Terus di sini di sebelah kiri ini lo bisa lihat ini buat ganti trip meter. Nah, terus ini buat nyetel brightness dari si LCD ini. Terus apalagi ya? Nah, kita beralih nih ke bagian tengah dulu. Kita mulai dari head din unitnya. Nah, ini head din unitnya yang gue pilih tadi custom view 4. Nah, ini kita bisa pilih-pilih di sini di setel kayak gini nih. Nah, ini kita bisa lihat mesin acceleration di mobil ini tadi habis dipakai kayak gimana. Terus
brakingnya kayak gimana, terus steeringnya kayak gimana. Jadi indikatornya tuh gear position kayak gini nih. Indikatornya tuh detail banget satu-satu gitu loh. Nah, ada full ekonominya juga di sini. Stopwatch pun bakal ada di sini gitu loh. Jadi untuk kita yang banget penasaran berapa detik sih speed dari Nissan GT-R ini. Nah, terus kalau gue jujur gue paling senang sama pilihan yang ini nih. Nah, ini lengkap banget di sini. Lo bisa ngeliat ada engine oil pressure, terus ada engine oil temperature, terus transmission oil temperature, torque split, transmission oil pressure juga sama busnya bisa kelihatan di sini. Nah, terus beralih ke bagian sini, tab tengahnya ini aksennya karbon-karbon gitu sama AC nih di sini. Nah, ini buat pilih standar lah ya, tab nih buat ngatur volume, terus ini buat tune si radionya, pilih folder buat nyetel aux standar lah ya. Terus ini AC-nya di sini, AC-nya bisa double blower. Ini cara ini matiinnya gini. Ini kondisinya lagi nyala sekarang ya. Ini gue matiin kayak gini. Nah, dia mati. Ntar ada indikatornya di atas itu, climate control off tuh di head-in unitnya. Nah, ini gue kalau mau nyalain tinggal gue puter gini. Nah, dia keluar tuh suhunya tuh 20 derajat Celcius kan di atas. Nah, untuk deaktifin si double blowernya tinggal di push doang ini sampai lampunya nyala kayak gini. Nah, ini double blowernya nyala nih. Tapi dingin banget jadinya. Nah, dingin banget. Ntar gue matiin dulu, dingin banget. Nah, ini gue nyalain lagi. Nah, terus kita beralih ke mode R dari Nissan GT-R ini. Di panel sini. Kalau yang kiri ini tadi gue baca ini untuk transmisi. Jadi transmisinya tuh lebih apa ya? Lebih responsif kalau mode nyalain ini nih. Kayak ini gue nyalain ya R-nya. Nah, terus kalau yang tengah ini dia buat handling sama cornering. Jadi shocknya ini setelan shocknya sih, shocknya dibikin lebih stiff gitu rasanya. Ini gue aktifin ke R-nya lagi. Terus kalau yang ini tuh buat handling traction control si bannya kayak ABS gitu-gitu, dia lebih berfungsinya lebih all lah semuanya, intinya berfungsi. Kalau ini lo bikin mode R. Tapi ketika mobil ini dalam keadaan lo matiin secara mendadak, dia otomatis semua posisinya ada di tengah. Jadi mode R ini belum ada nyala satu juga ya gitu. Nah, ini cara matiinnya, tekan ke bawah lagi kayak gini. Nah, oh iya, gue lupa ngasih tahu. Ini juga ada tombol start engine-nya ada di sini. Nah, dia ada di sini di belakang transmission dia. Nah, ini bisa dipencet juga di sini kayak gini, tek tek tuh. Nah, ini bisa lo bisa tilt shift dari sini loh. Nah, apalagi ya? Itu aja sih kayaknya kalau soal interior. Nah, jujur kalau buat bahas mobil ini gue jujur nggak mau bahas terlalu interiornya sih, karena menurut gue mobil ini kita lebih menilai ke sisi performanya bukan sisi interiornya. Jadi interiornya sebenarnya simple aja, standar mobil, tapi memang performa mesin dari si mobil ini tuh menurut gue oke banget. Nah, abis ini ntar kita nyambung abis ini ke bagian pas gue tes mobil ini di tol Becakayu. Ntar jangan lupa ya tetap pantengin terus videonya bro. Oke, aman? Oke, kita aktifin air mode dulu. Satu, ini transmisi, ini buat shock, ini buat traction control. Gue pindahin ke manual, gue turun ke gigi 2. Kita coba lari. Woo! Gile. Anjir, tarikannya ya Allah, gila. Tarikannya ngeri banget ini mobil. Gila di mobil tarikannya ngeri. Gila dalam hitungan berapa detik cepet banget ya kan. Gigi 5 nih. Gila. Ini suhu di kabin sampai berubah nih. Gila. Wah gila. Gue berasa ditembak-tembak gitu. Dar. Gila. Waduh. Ya Allah, gila nih mobil, gila. Gila, suhu di kabin sampai berubah gitu loh. Dari AC-nya ini kan 22 derajat. Gila.
gila, lega gue, lega banget, sumpah.